Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi bersama Bu Yanti. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat bunyi. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya kalian bisa memahami apa yang Ibu jelaskan pada hari ini. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, kamu bisa mengetahui sifat-sifat bunyi. Yang kedua, kamu bisa memahami pengertian gaung. Yang ketiga, kamu bisa memahami pengertian gema. Dan yang keempat, kamu bisa menyebutkan benda yang dapat menyerap bunyi. Baiklah, sudah siap belajar anak-anak? Harus siap, oke? Kita mulai ya. Nah, sebelumnya coba kamu perhatikan gambar di bawah ini. Nah, itu ada gambar dua anak yang sedang berteriak di lapangan dan berteriak di kamar mandi. Nah, coba kamu bayangkan, kira-kira apa sih perbedaannya ketika kamu berteriak di lapangan dan berteriak di kamar mandi? Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan materi berikut ini ya. Anak-anak, sifat bunyi itu ada 3. Yang pertama, bunyi dapat dipantulkan. Yang kedua, bunyi dapat merambat. Dan yang keempat, bunyi dapat diserap. Nah, yang pertama, bunyi dapat dipantulkan. Nah, ini adalah gambar yang tadi. Jadi saat berteriak, seseorang itu bisa menimbulkan bunyi yang bisa dipantulkan. Nah, pemantulan bunyi ini tergantung dari tempat atau lokasi seseorang berada. Nah, kalau kalian perhatikan, ini kan di lapangan. Di lapangan itu kan luas sekali ya anak-anak. Tidak terhalang oleh dinding-dinding atau ruangan. Sedangkan kalau di kamar mandi, itu pasti samping-sampingnya ada dindingnya ya. Seperti itu. Maka, bunyi yang dihasilkannya pun akan berbeda. Yang pertama, ketika di kamar mandi, karena ruangannya tertutup dan terhalang oleh dinding-dinding, maka ketika kamu berteriak di kamar mandi, itu akan menghasilkan gaung atau kerdam anak-anak. Nah, bunyi ini terjadi karena dinding-dinding yang memiliki jarak yang tidak terlalu jauh. Jadi karena jaraknya berdekatan, makanya timbul gaung. Nah, gaung ini itu terjadi bersamaan dengan bunyi aslinya atau ketika kita berteriak, itu bunyinya itu ikut terdengar. Jadi teriakan kita itu memantul sebelum selesai diucapkan, sehingga bunyinya tidak terlalu jelas anak-anak. Kemudian yang kedua, nah saat seseorang itu berteriak di ruang terbuka seperti lapangan, atau di tebing, atau di gua, nah itu akan menghasilkan gema. Nah, jadi gema ini terjadi karena dinding-dindingnya itu berjauhan jaraknya, tidak terlalu dekat, sehingga bisa menimbulkan gema. Nah, di lapangan kan seperti Bu Yanti bilang tadi, tidak ada dinding yang menghalangi, jadi akan timbul gema. Nah, gema ini terjadi setelah bunyi asli selesai diucapkan atau diteriakkan. Jadi ketika kamu berteriak, bunyi itu baru muncul. Berbeda dengan gaung yang ketika kamu berteriak, dia itu bersamaan dengan bunyi asli kita. Nah, jadi bisa disimpulkan, gaung itu adalah bunyi pantul yang terdengar akibat jarak pantul yang terlalu dekat. Bunyi pantulnya terdengar bersamaan dengan bunyi asli sehingga bunyi asli terdengar tidak terlalu jelas. Sedangkan gema adalah bunyi pantul yang terdengar akibat jarak pantul yang jaraknya jauh. Bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli, sehingga bunyi terdengar seperti 2 kali atau berulang. Nah, ini ya bedanya gaung dengan gema. Kalau gaung itu jaraknya terlalu dekat, kalau gema jauh. Kemudian bunyi pantulnya itu bersamaan kalau gaung itu, sedangkan kalau gema itu setelahnya. Kemudian bunyinya dari gaung ini tidak terlalu jelas anak-anak. Sedangkan bunyinya gema itu seperti terdengar 2 kali atau berulang. Nah, contohnya coba kamu amati gambar berikut ya. Sumurnya kering. Galak. Galak. Galak.
Yang kedua, ialah bunyi dapat merambat. Nah, ini sudah kita bahas di subtema yang pertama. Jadi, bunyi itu dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Nah, bunyi itu tidak dapat merambat melalui ruang hampa, anak-anak. Jadi, ruang hampa itu di mana tidak ada udara atau tidak ada oksigen. Contohnya ada di luar angkasa, seperti itu. Nah, ini contohnya. Gambar ini ada Udin dan Beni sedang bermain telepon ya ini, telepon kawat. Jadi ini ada gelas yang disambungkan dengan kawat, kemudian mereka saling mendengarkan satu sama lain. Nah, ini termasuk contoh perambatan melalui benda padat. Kemudian ada Edo sedang mengetokkan ember dalam air, kemudian dia mendengarkan melalui corong. Itu contohnya melalui benda cair. Gambar ketiga, ini ada gelas dan ini selang. Nah, ini Beni mencoba berbicara melalui selang dan Udin bisa mendengarkan. Ini membuktikan bahwa benda dapat merambat melalui benda gas. Selanjutnya, bunyi dapat diserap. Nah, jadi bunyi itu bisa kita serap anak-anak atau bisa kita redam. Jadi, bunyi dapat diserap oleh benda yang permukaannya lunak seperti busa, wol, spons, kapas, styrofoam, gabus, karpet, dan kain flanel. Nah, tujuannya untuk mencegah suara bising masuk ke dalam ruangan dan mencegah suara yang dari luar tidak masuk ke dalam ruangan. Contohnya seperti gambar berikut ini. Nah, kamu pasti sering ya menemui ada orang punya acara, kemudian soundnya itu terdengar keras sekali ya. Nah, itu adalah contoh bunyi yang tidak dapat diserap anak-anak karena dia ini terletak di luar sehingga sulit untuk menyerapnya. Kemudian ini ada gedung bioskop dan studio musik. Nah, ini di dindingnya, di lantai-lantainya ini dilapisi dengan karpet sehingga suaranya itu tidak keluar sampai di luar ruangan. Jadi hanya bisa didengarkan di dalam ruangan bioskop ini dan studio ini. Seperti itu, jadi suaranya tidak mengganggu pengunjung yang sedang di luar. Nah, ini bedanya terdengar keras dari luar, sedangkan yang ini hampir tidak terdengar dari luar. Seperti itu. Mudah sekali ya anak-anak. Nah, sekarang Yanti mau memberikan contoh manfaat dari bunyi pantul. Nah, ini ada gambar kapal. Kemudian ada seperti gelombang ya, gelombang dari kapal. Kemudian setelah di dasar laut, gelombang itu kembali pada kapal. Nah, jadi anak-anak, manfaat bunyi pantul itu ialah untuk mengetahui kedalaman laut anak-anak. Jadi kalau kapal-kapal mau berlayar itu, dia harus mengetahui berapa kedalaman laut yang akan ia lewati. Nah, dengan yang namanya ini bunyi pantul atau sonar. Seperti itu. Nah, kalau kamu ingat-ingat, kemarin ada peristiwa yang tenggelamnya kapal selam itu. Nah, ini juga diterapkan anak-anak. Jadi ketika kapal penyelamatnya itu mencari kapal selam tersebut, dia menggunakan bunyi pantul ini untuk mengetahui letak di mana kapal selam itu berada. Seperti itu. Jadi bunyi itu sangat penting ya anak-anak bagi kehidupan kita, dan kita harus bersyukur kita bisa mendengarkan bunyi-bunyian yang ada di sekitar kita. Baik ya anak-anak, mungkin itu yang bisa Bu Yanti sampaikan. Terima kasih, tetap semangat. Bu Yanti akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak. Dadah.